Tibalah kita pada acara inti, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Cecep Saifuddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang undang kursi kayu bakar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sahrul syiyam sahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Anu kusim kuring isi hormat kasadaya alim ulama, tokoh masyarakat, sareng kasadayana jamaah anu dina ening ieu hadir di tempat ieu. Wabil khusus mamang kami, mamang Dandan, mamang Abi, mamang Elan, Bililis, Teteh Yeyem, warnanya biru apa hitam? Biru. Dan wabil khusus ibu kami, Ibu Hajah Maryam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sering berikan kesehatan dan memberikan keberkahan kepada beliau. Tadi dikatakan oleh mama, ini keponakan ini sebetulnya capek di Jakarta, udah sibuk ya. Kemarin setelah acara di Jakarta hari Sabtu langsung berangkat ke Cianjur. Tadinya saya pikir jam 5 mau sampai, berangkat dari Jakarta jam 1. Biasanya paling lama 4 jam. Subhanallah, kemarin itu hampir 7 jam, 6 jam lebih. Macet, kemudian hujan, kemudian jalanannya banjir. Jadi saya mikir panitia di Bumi Pasir, kalau saya nyebut Pokok Kidul, ini jangan-jangan udah deg-degan datang kan orang yang mau ngomong. Tapi subhanallah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, menjelang azan Isya saya sampai dan alhamdulillah masih bisa istirahat sejenak, kemudian bisa membersihkan badan, dan alhamdulillah acara semalam pun juga lancar tanpa ada halangan. Dan alhamdulillah di pagi hari ini juga kita sama-sama hadir di tempat ini dalam acara sama mengenang Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang biasa ya. Biasa. Kalau pengajian saya nggak bosan-bosan ya. Mengatakan kalau pengajian ini kadang-kadang kita malas untuk berangkat
bahagia. Sungkan. Begitu datang ke tempat juga bukan dengerin, kadang-kadang cuma main HP. Tapi di sini enggak, kayaknya usul semua ya, insya Allah. Ini bagi adik-adik ya, subhanallah sangat luar biasa, ada adik cantik. Saya tidak akan banyak bicara, tapi lebih banyak kuis, banyak hadiahnya. Mau nggak kuis? Adik-adik kalau ceramah saya nggak pasti nggak dengerin nggak kira-kira? Mendingan kuis, mendingan ceramah. Kuis kan? Nah, mendingan kita kuis aja. Kuis apa enggak? Kuis apa ceramah? Apa gado-gado? Kuis juga, ceramah juga. Saya siapkan hadiah mulai dari 20.000 sampai 100.000. Ada 20.000, 30.000, 50.000, 100.000. Ini serius. Yang di luar, yang masih jauh coba mendekat. Jangan sampai terlewatkan hadiah 100.000. Kita lihat dulu duitnya. Aku dikata bohong. Lihat dulu. Nah ini 20.000. Mana 100.000-nya tadi? Oh ada. Nih 100.000. Ya, 50, 20. Coba maju semua sini ya. Biar semua kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Habis panggung pada kosong padahal orang banyak. Subhanallah. Jadi ya, sama-sama kita mendengarkan tausiah dan nanti akan diselingi dengan kuis. Tapi kalau kuis jangan di depan, masukin dulu. Nah, maka diperhatikan nanti ya pertanyaan-pertanyaan. Hadirin Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tadi Mamang mengatakan dan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami sampai di bulan Ramadan. Nabi yang jelas-jelas dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, dan apabila Nabi mempunyai dosa, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mulai dari bulan Rajab sampai bulan Sya'ban, beliau selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keberkahan dan sampai usianya ke bulan Sya'ban, dan selalu memohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi minta diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala tiap malam lagi. Dan kita yang dosa banyak, tiap hari ngomongin orang, tiap hari jolim sama orang, kita mau istighfar, mau doa malas. Bener nggak kira-kira? Bener nggak kira-kira? Nah gitu ya, subhanallah. Nah di dalam kegiatan kita taklim ataupun Isra Mi'raj Maulid Nabi kita Muhammad SAW, saya sering menekankan bahwa ambillah hikmah walaupun kecil, walaupun sedikit dari pengajian yang kita kunjungi. Kalau mungkin penceramah yang sulit dicerna, bahasanya tidak ngerti, dalilnya berantakan, tetapi kebaikan yang nampak di depan kita, ambillah hikmah, ambillah contoh agar kita dapat meniru kebaikan yang orang perbuat untuk diri kita. Contoh mungkin ada ibu-ibu membawa makanan ke sini, ada yang bawa air, ada yang bawa ikan pepes, ada yang bawa rendang, ada yang bawa martabak. Nah ini kebaikan. Nah dari kebaikan orang kita ambil hikmahnya agar kita dapat berbuat yang sama seperti orang lakukan. Karena apa? Karena setiap amal yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Bahkan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal. Surat apa itu? 20.000 mulai ini koisnya keluar.
Surat apa? Al-Zalzalah 20.000 yang pakai tudungan abu-abu. Apa biru? Al-Zalzalah. Ini tolong ya. Tolong. Ya udah simpan aja ya. Ya simpan aja 20.000 udah keluar 20.000. Surat Al-Zalzalah. Ya, coba kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahu Akbar. Enak nggak dengerinnya? Suaranya Pales udah mau habis, mana nggak dikasih air lagi. Tolong dong air. Nah, ketika kita berbuat amal sekecil apapun, maka insya Allah akan balas. Jadi jangan khawatir ya. Setiap jadi ulah sieun ibu-ibu, bapak-bapak, lamun ayeuna urang midamel kasayang, ulah sieun leungit kasayang eta. Sok sanaos ayeuna urang midamel kasayang kare rencangan, belum tentu rencangan eta nu ngabales ka urang. Tetapi bisa jadi Allah membalasnya melalui tangan orang lain, yang itu bisa saja bahkan tadi dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala balas 70 kali lipat, bahkan balas 700 kali lipat. Allah tambah lagi, wallahu yudha'iful liman yasha. Allahu akbar. Jadi tadi ya dikatakan bahwa kita harus senantiasa beramal baik untuk kita. Nah, ketika di bulan Ramadan, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, biasanya kalau kita akan menghadapi sesuatu acara ataupun momen yang akan kita laksanakan beberapa hari ke depan, itu biasanya kita siap-siap menyiapkan bekal, menyiapkan pakaiannya, menyiapkan waktunya, menyiapkan segala sesuatunya. Kenapa itu disiapkan? Karena acara tersebut kita ingin sukses. Betul nggak kira-kira? Kalau kita punya acara pengen sukses apa enggak? Pengen sukses. Nah, kita juga di dalam menghadapi bulan Ramadan tentu harus ada persiapan yang kita lakukan. Harus ada persiapan ya. Di antaranya yang pertama yang harus kita lakukan di dalam kita menghadapi bulan Ramadan, yang pertama adalah ilmu yang harus kita siapkan. Apa yang pertama? Yang pertama apa? Ilmu yang harus kita siapkan ya. Yang pertama ilmu ya. Karena apa? Karena kalau tidak dengan ilmu, asal di pasar ngawas itu nya. Cik kurang pada jumpe salitnya. Di pasar sanes ya teh. Sanesnya di mana ya teh? Oh lapar berenang tadi dagang sarapan. Sami aku nanti dagang sarapan. Namanya nasi uduk 3 bungkus tadi teh. Ya. Beli ke mana tadi teh? Persiapan beli ke ilmu. Karena kalau tidak dengan ilmu, ibadah yang kita lakukan itu bisa jadi sia-sia. Kata Rasulullah SAW,
kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju', kata Rasul. Banyak di antara kalian yang berpuasa itu dari puasanya itu hanya mendapatkan lapar. Hanya mendapatkan lapar. Kita udah capek dari pagi ya, dari subuh. Subuh jam berapa sekarang? Ada yang tahu nggak? Yang pas 20.000, yang pas 20.000. Ya, empat kurang lebih tapi mendekati 440 20.000. Amang dulu orang berkumanga manggangan 20.000 ya. Kurang lebih 420. Coba dicek betul apa enggak? 440 ya. Nah, insyaallah ya. Karena kalau saya sholat biasanya pas salam itu jam 5 lewat 2 menit. Nah ya 40 pas lah. Kurang-kurang dikit saudara, mamang ya. Mamang. Jadi tetap dapat 20.000. Nanti kumpulin. Keluarin dulu duitnya 20.000. Oh mau diambil langsung? Boleh 20.000. 40. Nih, mau naik boleh. Silakan. Ya. Aya teh nu ngaos ngabagi-bagi artos aya teh. Di mana hunkul ayana? Iya. Ya subhanallah. Ya dia. Subhanallah. Ya. Makasih. Ya alhamdulillah. Masih banyak. Tenang. Kurang ambil lagi di tas. Tenang. Kurang ambil lagi di tas. Ya subhanallah. Nyampe mana tadi? Ayat subuh bukan temanya, tadi ilmu ya. Terus apa tadi? Sama tadi? Kalau puasa itu ya tidak dengan ilmu maka khawatir ya, khawatir kita tidak mendapatkan pahala. Jadi kalau puasa kita mulai dari beduk subuh ya, beduk subuh itu tadi jamnya 4.39 Cianjur. Kalau Jakarta beda 2 menit, 4.41 kurang lebih, beda 2 menit. Jadi mulai beduk subuh sampai kita maghrib, jam berapa maghrib? Nggak ada hadiahnya, karena pasti pada ngeliat HP, ya, nggak ada hadiahnya, ya. Maghrib 18.15 kurang lebih, ya, lewat 8 ya, subhanallah. Itu kurang lebihnya. Nah insya Allah nanti di bulan Ramadan jam 6 kurang. Itu seperti itu biasanya. Jadi makin maju. Setelah kita puasa dari beduk subuh sampai beduk maghrib, kemudian kita tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita rugi. Maka haruslah kita siapkan ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus di bulan Ramadan ini, agar kita mendapatkan pahala. Apalagi jangan sampai kita kotor di puasa kita. Setelah ilmu itu jangan sampai kita kotor, maka kita juga harus menjaga puasa kita. Ya. Puasa ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahnya untuk umat Nabi Muhammad SAW ini adalah sempurna kepada umat Muhammad SAW. Kalau di zaman Siti Maryam, ketika Siti Maryam difitnah oleh umatnya, oleh penduduk pada saat itu, sehingga Siti Maryam tidak dapat berkata-kata, tidak bisa lagi mengungkapkan pembelaan terhadap dirinya, karena beliau hamil tidak ada suaminya. Padahal beliau sudah menjelaskan ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi masyarakat pada saat itu tetap memfitnah Siti Maryam. Maka Siti Maryam bernazar kepada Allah, inni nazartu sauman. Kalau saum itu berbicara, kalau siam keseluruhan, ya. Ini beda. Makanya kalau bahasa Arab itu beda sedikit kalimat, beda kasroh ataupun beda fathah, maka akan berbeda arti. Jadi kalau sauman menahan berbicara, artinya Siti Maryam dia nazar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala,
puasa tidak berbicara. Nah maka kita oleh Allah Subhanahu wa taala umat Nabi Muhammad SAW disempurnakan perintah ini, maka puasanya itu tidak hanya berbicara yang kotor, tetapi menahan lapar dan lain sebagainya. Tetapi masih termasuk terkategori bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat menjaga ucapan-ucapan kita. Kalau di sono itu banyak orang dia puasa betul, niat puasa, bahkan malam sholat taraweh, tetapi siangnya dia ngomongin orang. Nah ini hati-hati. Kalau kita sedang berpuasa ngomongin orang, ghibah, ya, maka pahalanya akan habis. Tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Ini kan kalau ngomongin orang jujur aja, kalau ngomongin orang itu enak apa enggak? Enak apa enggak? Iya jujur aja, kalau ngomongin orang itu enak. Salahnya sedikit ya. Padahal salahnya itu cuma tangannya. Dia kesenggol orang lain sampai sendalnya dibahas. Wah dia mah begini, wah itu lihat aja sendalnya punya kegedean. Padahal apa hubungannya tangan sama sendal? Karena saking enaknya ghibah, padahal keburukannya sedikit, tetapi melebar kemana-mana. Allahu Akbar. Betul begitu Bu? Insya Allah di sini bukan tukang ghibah semua, bukan? Insya Allah. Subhanallah ya. Jadi jangan sampai puasa kita dikotori oleh hal-hal yang tidak baik sehingga kita betul-betul mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita siapkan juga ketika bulan Ramadan ini, saya nanya lagi balik. Ini udah punya rencana belum? Besok Ramadan mau di mana? Mau ngapain? Mau apa? Udah ada rencana belum? Belum? Allahu Akbar. Saya jujur, saya semenjak dari bulan Rajab itu sudah saya persiapkan. Kebetulan panitia pengurus masjid, jadi udah saya siapin, itu kebetulan. Tapi udah dipersiapkan. Nanti ada qiyamul lail, ada sholat tarawih, ada i'tikaf 10 hari terakhir, ada takjil buka puasa bersama dan lain sebagainya. Ya. Itu kita harus memanagenya, bahkan sampai tahsin. Kita membaca Al-Quran itu di dalam bulan Ramadan, maka kita tingkatkan amal bacaan Quran kita, karena bulan Ramadan ini disebut juga dengan syahrul Quran, ya, itu seperti itu. Nah, di antara lain adalah sholat tarawih. Di sini sholat tarawih 23, insya Allah 23 berikut witir, betul nggak? Ibu-ibu berjamaah apa enggak? Bapak-bapak berjamaah apa enggak? Berjamaah semua apa enggak? Dari awal sampai akhir apa enggak? Kalau sholat taraweh mau cepat apa mau lama? Di zaman Nabi, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di zaman Nabi, Rasul itu ketika bulan Ramadan, beliau itu sholat qiyamul lail tarawih 3 hari pertama beliau keluar ke masjid sholat tarawih, maka sahabat mengikutinya di belakang. Apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW? Rakaat pertama Rasul membaca surat Al-Baqarah, dilanjutkan dengan surat An-Nisa, disambung lagi dengan surat Al-Imran. Itu 1 rakaat. Allahu Akbar. Ya. 11 rakaat Rasul itu melaksanakan sholat tarawihnya, tetapi dilaksanakannya tengah malam ke atas, ya. 11 rakaat, tetapi suratnya itu tadi Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Kira-kira lamun ayat imam itu di dia kumaha? Di karungan jika ada imamna. Maka barulah di zaman Khalifah Umar bin Khattab
sholat tarawih karena melihat bisingnya di masjid, maka dia berijtihad mengumpulkan dengan satu imam, maka imamnya Ubay bin Ka'ab, dan dilaksanakan 20 rakaat sholat tarawihnya ditambah 3 witir menjadi 23 dan dilaksanakannya setelah sholat isya. Allahu Akbar. Nah ini yang kita ikuti sekarang ya. Kemudian apa lagi yang harus kita siapkan? Yang harus kita siapkan, kata Mang Dadah tadi, Mang Abi, lamun ayeuna sedekah di bulan-bulan biasa dibalas dengan ukur 10 kali lipat, di bulan Ramadan bahkan yang sunnah itu dibalas wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang biasa berinfak, yang biasa menolong orang dengan harta kita, yang biasanya kita ngasih sama orang lain 2.000, besok kita kasihnya 100.000, naikin. Siap nggak kira-kira? Nah, atuh ngajarawat, atuh boro-boro keur batur urang ge eueuh. Entos we lamun ditambahan mah jadi 3.000, entong jadi 100.000. Subhanallah. Kita siap. Kalau biasanya 2.000, ya paling tidak 5.000 lah ya, infak. Ya. Jangan sampai salah, infak sama sedekah jangan sampai salah. Kalau sedekah itu umum sifatnya, senyum bisa sedekah. Maka kalau di kotak Jumat ya, kotak Jumat itu ataupun di mana kotak amal di masjid, di madrasah, jangan ditulisin sedekah, jangan ditulisin sedekah. Kalau ditulisin sedekah, nanti orang cuma senyum doang. Begitu lewat, hehehe. Begitu lewat melihat kotak amal, hehehe. Nah, udah katanya itu udah sedekah. Jadi makanya tulisannya infak. Kalau infak itu harus berbentuk harta yang kita berikan kepada orang lain, terutama fisabilillah. Infak terbaik kita siapkan. Kita bungkus. Ini istri saya biasanya udah beli orson. Sebelum bulan Ramadan itu udah beli orson. Ini buat mama, ini buat bibi. Cuman mohon maaf kadang-kadang kalau ke Mang Dandan itu suka kelewat mulu, kadang-kadang dititikin, kadang-kadang kelupaan. Satu box lagi siap, insya Allah. Siap, udah ada yang request tambah 1 box lagi katanya. Jadi udah disiapin nih sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan itu biasanya kita di rumah itu sudah menyiapkan makanan, kuenya. Nanti setelah ini insya Allah untuk beli beras, persiapan di bulan Ramadan. Jadi begitu masuk bulan Ramadan, kita nggak mikirin lagi kue, kita nggak mikirin lagi baju, kita nggak mikirin lagi makanan, kita fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira enak apa enggak? Mau apa enggak? Ada apa enggak duitnya? Yang paling kenceng jawabnya enggak ada duitnya. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Saya ada satu cerita yang ini fakta kejadian. Ada seseorang yang dia nazar, bisa juga dikatakan nazar atau mungkin bahkan lebih cenderung ke janji. Dia mengatakan begini, apabila saya mempunyai uang 10 juta di bulan Ramadan, ya, setelah ini dapat uang 10 juta, maka sebulan Ramadan itu akan break kerja, dia tidak kerja lagi. Nah dilalah, karena niat baik, Allah ini maha tahu. Allah maha tahu terhadap hambanya. Ini orang niat baik, ingin niat ibadah. Kecil kata Allah 10 juta, maka Allah beri 10 juta. Ini orang ini mengatakan, subhanallah, Allah beri sebelum Ramadan uang 10 juta dan insya Allah itu digunakan yang uang 10 juta itu untuk kebutuhan bulan Ramadan. Mau nggak kira-kira janji sekarang niat dalam hati, ya Allah berikan uang 10 juta, cukup nggak 10 juta kira-kira sebulan? Cukup nggak? Nah ayo kita niat sama Allah. Mau nggak kita niat sama-sama? Mau nggak? Nah, terutama tengah malam nanti tahajud ya, mulai sepertiga malam. Ya Allah berikanlah rezeki 10 juta. Setelah mendapatkan uang 10 juta, saya tarawih tidak akan kelewat, baca Quran tidak akan terlewat setiap hari. Kemudian nanti zakat juga akan dikeluarkan.
dan kemudian tahajud juga akan terus dilaksanakan. Mau apa enggak kira-kira? Tadi duitnya mau, giliran ibadahnya disebut enggak nyaut. Lah piye toh? Mau apa enggak? Yang nyaut anak-anak, ibu-ibunya diem, yang dapat duitnya ibu-ibu, yang nyaut anak-anak. Lah gimana ini? Hah? Mau ya insya Allah ya? Paling tidak betul-betul tata nih hati kita. Tata hati kita. Kata Allah di dalam hadis qudsi, aku ini kata Allah bagaimana prasangka hambaku kata Allah. Apabila hambaku menganggap baik, maka aku akan lebih baik dari perkiraan hambaku. Maka apabila hambaku datang dengan berjalan kaki, maka Allah akan mendatanginya secara berlari. Artinya setiap amal yang kita lakukan, Allah akan balas lebih baik daripada amal yang kita perbuat. Nah maka kita niatkan, insya Allah di bulan Ramadan yang akan datang, Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki yang melimpah sehingga di dalam ibadahnya tenang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya, tapi jangan jalir janji bu. Ulah jalir janji. Lamun aya nang diberi duit ku Allah 10 juta, janji ibadah tadi kudu ditaati. Siap ditaati? Karena kalau nggak ditaati, kemarin saya ada lagi duduk di masjid, ini saya orang pernah melihat tapi jarang. Saya lagi duduk, dia nyamperin, Ustaz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ngobrol. Lah abang yang tinggal di situ, kata dia, iya benar Ustaz. Lah abang kemana aja? Saya lama di Bandung, katanya. Di daerah Cimahi, bukan Cimahi, Majalengka, mohon maaf, di Majalengka. Nah terus ngapain di sana? Kebetulan saya tinggal di sana, punya istri di sana. Pada awalnya Ustaz katanya, saya dekat dengan masjid, dekat dengan ulama. Apapun saya minta kata dia, kalau apa namanya, ini ceritanya dia. Apapun yang dia minta Allah beli, Allah kasih. Yang tadinya dia minta duitnya puluhan juta sampai miliaran dia dapat. Tetapi begitu dapat itu uang miliaran, ya, dia lupa tuh. Mulai pertama nggak ke masjid, terus nggak sholat berjamaah, terus nggak berpuasa, bahkan nauzubillah tidak saya sebutkan, dia melakukan dosa-dosa besar. Sehingga pada akhirnya orang tersebut yang tadinya meminta kepada Allah keberkahan rezekinya, yang rezekinya sudah didapati bermiliar-miliar, habis hangus diambil lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Dia cerita datang, tapi masih sempat juga beliin rokok. Tapi masih sempat juga. Saat saya bangkrut katanya sekarang, habis uang saya. Istri saya pun juga lari dari saya, ditinggalin sekalian sama istri. Itulah karena janji manusia tidak ditaati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah mentaati apa yang diminta oleh orang tersebut. Nah Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita siapkan infak terbaik kita di bulan Ramadan. Jangan berpikir bahwa infak kita akan hilang, tetapi infak sedekah yang kita keluarkan, niscaya Allah akan membalas dengan berlipat ganda. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian kita juga harus menghindari sombong. Apalagi menghindari sombong, riya. Ini kalau kita puasa, jangan puasa kita ini ingin dilihat orang. Puasa nih karena puasanya ini karena nggak enak sama tetangga. Waduh, kalau saya nggak puasa nggak enak sama tetangga. Kalau orang kerja nggak enak sama atasan, yang atasan nggak enak sama bawahan. Jangan seperti itu puasa. Dan juga kita harus memelihara dari sombong, karena kalau sombong ini akan menghilangkan pahala puasa kita. Dan sombong itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah tidak akan ada habisnya orang yang sombong. Semakin sombong semakin terus
Allah Subhanahu wa taala memberikan kesombongan itu akan semakin menyulitkan. Walaupun mungkin zahirnya terlihat enak, terlihat nyaman, tetapi pada hakikatnya orang sombong itu tidak akan pernah merasa bahagia. Coba bayangkan, kalau orang sombong yang suka mamer harta, ya, ini kan dosa mamer harta. Belum tentu juga diinfakin, belum tentu juga disedekahin. Kerjaannya mamer harta, bangga dengan orang lain, ya, emasnya banyak, apalagi kalau ibu-ibu belanja di sayur, di tukang sayur belanja, mentang-mentang pakai gelang banyak gelangnya, itu sayur diangkat tinggi-tinggi biar tangannya melorot sedikit. Padahal ini harganya berapa Bude? Ini jangan sampai kita seperti itu, karena itu akan menghilangkan puasa kita, pahala puasa kita. Dan kemudian mudah-mudahan yang pertama kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala, karena pada dasarnya setiap ibadah itu harus karena lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Ikhlas kata Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa jam? Subhanallah, udah gak terasa, udah hampir 40 menit. Berapa situ aja ya, tapi hadiahnya belum keluar. Keluarin lah. Keluarin. Sedikit tadi persiapan Ramadan. Sudah habis persiapan Ramadan temanya, ya. Kalau kemarin di sana full di RT 1. Full Isra Mi'raj saya bahasnya, pembahasannya. Mulai dari awal, mulai dari sampai ke akhir, walaupun simpel-simpel. Tetapi untuk mengambil hikmah tetap akan saya sampaikan. Hikmah Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj ini terjadi 10 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Berapa tadi? 10 berapa? 10 tahun sebelum diangkat, setelah diangkat menjadi Rasul. Isra wal Mi'raj itu terjadi 10 tahun setelah diangkat menjadi Rasul. Ingat-ingat, nanti siapa tahu keluar kuisnya, ya. 10 tahun. Jadi 3 tahun atau 2 tahun lebih sebelum ditetapkannya tahun Hijriah. Jadi belum ada tuh tahun Hijriah pada saat itu. Ketika Nabi ini diisrokan dan dimi'rajkan ini, bukan sekonyong-konyong tiba-tiba turun perintah diperjalankan Nabi Muhammad SAW diisrokan dan dimi'rajkan. Tetapi sebelum Isra dan Mi'raj ini, Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat luar biasa. Seandainya terjadi ujian sama kita dengan apa yang terjadi sama Nabi Muhammad SAW, kalau kita mungkin sudah bunuh diri apabila kita diuji seperti diujinya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan yang kena bencana, saya kemarin tadi mendengar banyak yang meninggal karena mungkin trauma, rumah tidak punya, tidur kedinginan, akhirnya banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Nah, ini mungkin perlu kita berikan motivasi. Ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila lulus ketika diuji, maka Allah akan angkat derajatnya beratus-ratus kali lipat. Yakinlah itu. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu hal yang mustahil. Ketika orang terkena bencana tetapi tetap sabar, menerima ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rumahnya tadi gubuk bukan satu hal yang mustahil besok menjadi 2 lantai rumahnya. Bukan jadi satu hal yang mustahil. Tetapi karena tidak lulus ujian, nah ini harus diperhatikan. Tidak lulus ujian, maka kesusahan terus-menerus menghantui di dalam kehidupannya.
Nah, Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat Isra dan Mi'rajnya ini diuji terlebih dahulu. Yang pertama ketika Rasulullah SAW naik ke Bukit Sofa. Pada saat itu Nabi masih dicintai oleh orang-orang Mekah. Nabi itu parasnya ganteng, orangnya baik, tutur katanya lemah lembut. Nabi itu pemalu, Nabi itu sangat bertanggung jawab. Terlebih lagi beliau yatim piatu. Subhanallah. Karena kebaikan dan akhlak Nabi ini, semua penduduk Mekah senang terhadap Nabi Muhammad. Semua senang, tidak ada yang benci sama Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW sampai diberikan gelar oleh penduduk Mekah. Gelarnya adalah Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? 20.000. Ya, habis. Itu padahal pertanyaan gampang. Jadi cuma 2 detik hilang hadiahnya. Nanti ganti lagi. Al-Amin adalah dapat dipercaya. Saking dipercayanya Nabi, ya, jangankan sesama orang Islam, sesama orang beriman. Kalau di dalam penduduk Arab itu ada tradisi menitipkan barang. Kalau kita sekarang nitip di bank atau di mana sekarang kalau kita nitip barang berharga? Di bank ya. Oh, di Pegadaian ada penitipan barang. Nah, menitipkan barang di Pegadaian. Tapi bukan digadein kan? Nah, itu digadein lagi sawahnya. Jangan digadein. Ini penitipan barang berharga. Nah, saking dipercayanya Nabi Muhammad ini, jangankan sama orang Islam, orang kafir pun menitipkan barang berharganya kepada Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Saking dipercayanya Nabi, orang kafir pun percaya terhadap Nabi bahwa Nabi tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan orang-orang tersebut. Senang semua. Kapan mulai Nabi dibenci oleh orang-orang Arab? Wabil khusus dibenci oleh kafir Quraisy. Ketika itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dakwah secara terang-terangan. Kemudian Nabi naik ke Bukit Sofa dan Nabi mengumpulkan orang-orang Arab tersebut. Kemudian Nabi berkata kepada penduduk setelah terkumpul semua orang, maka Nabi berkata, bagaimana seandainya aku mengatakan bahwa di balik bukit ada pasukan berkuda yang hendak menyerang kita? Penduduk pada saat itu semua menjawab, sodaqnaka, kami percaya wahai Muhammad. Bagaimana seandainya aku mengatakan bahwa di balik bukit Jabal Abi Qubais yang menjulang tinggi ini ada pasukan berkuda hendak membunuh kita, meluluh lantahkan kita? Apakah kalian percaya? Kata Nabi. Semua penduduk menjawab, sodaqnaka, kami percaya wahai Muhammad. Bahkan kami mendapati engkau belum pernah sedikit pun sekalipun berdusta. Kemudian Nabi melanjutkan pembicaraannya. Bagaimana seandainya aku mengatakan bahwa aku adalah seorang nabi, seorang rasul, mendapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajak kepada kebaikan, yang baik-baik akan masuk surga, yang buruk-buruk akan masuk neraka? Disitulah mulai perlawanan datang. Perlawanan tersebut bukan dari orang lain, bukan dari orang jauh. Perlawanan tersebut datang dari pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana, celakalah engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini kami engkau kumpulkan? Rasul dibentak oleh Abu Lahab, pamannya sendiri. Rasul tertunduk, Rasul diam tidak menjawab. Tetapi
Allah yang menjawab. Rasul tidak membela diri, tetapi Allah langsung yang membelanya. Maka turun satu ayat, tabbat yada abi. Terus Alhamdulillah, ada yang matiin. Kata Allah, bukan Muhammad yang celaka, tetapi engkaulah wahai Abu Lahab yang celaka. Apa yang engkau usahakan, apa yang engkau kumpulkan harta, jabatan, kedudukan, karena Abu Lahab ini saudagar, kemudian tokoh juga di zamannya Quraisy itu. Kata Allah, bukan Muhammad yang celaka, tetapi engkau beserta dengan istrimu yang selalu menjadi provokator, yang selalu menebar fitnah, memprovokasi orang, menjelek-jelekan umat muslim. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Nabi Muhammad yang celaka, tetapi Abu Lahab lah dengan istrinya yang celaka. Subhanallah. Nah, mulai disitulah Rasulullah SAW setelah dakwah terang-terangan, ya, tadinya sembunyi-sembunyi, maka mengetahui itu termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu lainnya. Kalau Abu Janda nggak tahu, belum ada kali kalau Abu Janda. Ya, itu benci sama Nabi Muhammad. Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW dakwahnya dibatasi. Mulai itu diintip-intip, kalau mau dakwah dicegah, diintimidasi, dilarang, ya. Sehingga pada saat itu merasa sulit untuk dakwah di Mekah. Maka pamannya Abu Thalib, tahu paman Abu Thalib? Tahu nggak pamannya Abu Thalib? Tahu? Kenal nggak? Kenal apa enggak? Enggak ya, tapi tahu dari sirah sahabat, ya, dari sirah itu. Abu Thalib ini sampai dia menghunguskan pedang, dia keliling ke Mekah, ke penduduk-penduduk. Barang siapa yang mengganggu keponakanku Muhammad untuk menyebarkan agama Islam, maka langkahilah jasadku, langkahilah aku, lewati aku dulu, kata pamannya Abu Thalib. Dia punya backing yang bernama Abu Thalib. Walaupun dalam keadaan susah sempit, tapi beliau masih ada harapan, masih ada yang membela untuk dakwah beliau. Tidak hanya pamannya Abu Thalib pada saat itu, istri tercinta pun di rumah. Siapa istrinya pada saat itu? Siapa istrinya? Istri Nabi, bukan Siti Khadijah, tapi ini nggak ada hadiahnya. Siti Khadijah hadiahnya pahala, insya Allah. Siapa tadi istrinya? Siti Khadijah. Siapa tadi istrinya? Siti Khadijah. Karena sedikit ya, Nabi itu tidak poligami sebelum wafat Siti Khadijah. Jadi selama istri pertama itu belum meninggal, beliau hanya satu, yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah ini betul-betul mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu Nabi pulang mendapatkan cacian dari kafir-kafir Quraisy, begitu pulang sampai rumah, istrinya menghibur, ini adalah ujian dari Allah, ayo terus kuatkan terus ya. Sehingga senang Nabi ini, yang tadinya sakit terhibur oleh istri tercinta, oleh istri tercintanya, terhibur. Tetapi Allahu Akbar, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul memuji Nabi Muhammad SAW. Istrinya pada saat dakwah di Mekah mendapatkan tekanan dari kafir Quraisy, Siti Khadijah meninggal, wafat. Jadi yang tadinya Siti Khadijah ketika mendapatkan kesusahan bisa mengadu terhadap istrinya, tetapi pada saat itu Siti Khadijah meninggal. Tidak hanya istrinya Siti Khadijah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di tahun yang sama beberapa bulan kemudian, kurang dari 5 bulan,
wafat juga pamannya Abu Thalib. Ini kira-kira kalau kita, coba kita bayangkan, kalau kita saudara udah nggak punya, udah susah, udah nggak ada lagi, orang tua udah nggak ada, harapan hanya satu yang baik adalah pamannya Abu Thalib. Kemudian istri yang baik adalah Siti Khadijah. Wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita cuma dua orang ini yang menggantungkan kita, harapannya meninggal, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Allah, bukan hanya sedih, bisa jadi tadi saya katakan, seandainya itu terjadi sama diri kita, bisa jadi kita bunuh diri gara-gara ujian seperti itu. Begitu beratnya Nabi, di dalam dukanya Nabi, di dalam kesedihannya Nabi, Nabi terus berdakwah kepada penduduk kafir Quraisy, dan beliau berpikir di mana lagi saya akan berdakwah, karena Mekah pada saat itu tidak mungkin lagi untuk berdakwah. Maka beliau berpikir dia hendak berdakwah ke Thaif, berdakwah ke Thaif. Thaif itu jaraknya 100 km dari Mekah. Beliau keluar ditemani oleh Zaid bin Harithah. Maka beliau keluar berjalan kaki. Coba bayangin Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ini untuk dakwah Nabi, untuk menyebarkan agama Islam dari Mekah, karena di Mekah ini sudah tidak diterima oleh penduduk Mekah. Maka beliau mau dakwah di Thaif dengan harapan di Thaif bisa diterima ya dakwahnya beliau. Wabil khusus di keturunan Bani Thaqif namanya. Karena di keturunan Bani Thaqif beliau pernah mengenal warga Bani Thaqif ini, karena beliau semasa kecil pernah dibesarkan di Thaif. Maka berangkatlah berjalan kaki 100 km. Coba bayangkan, 100 km dari Mekah ke Thaif berjalan kaki. Allahu Akbar. Kalau saya 100 km dari Jakarta ke Bumi Pasir naik mobil, baru kena hujan dikit udah aduh jalanannya jelek, lewat jonggol, udah susah banget perasaan. Nabi 100 km berjalan kaki. Allahu Akbar. Dia datang ke Thaif. Beliau mengetuk pintu, dari pintu ke pintu mengajak beriman kepada Allah. Ayuhan nas, asyhadu an la ilaha illallah. Terus mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pintu ke pintu, bukan dari panggung. Bukan dari panggung ke panggung dijemput mendapat uang. Nabi berdakwah berjalan kaki dari pintu ke pintu untuk menyebarkan agama Allah. Allahu Akbar. Kalau kita sekarang dakwah dipanggil, dijemput, pulang dapat besek, tetapi Nabi pada saat itu untuk membela agama Allah sangat luar biasa pembelaannya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Satu hari Nabi berdakwah, 2 hari Nabi berdakwah, tidak ada yang mau ikut terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan puncaknya ketika Nabi ini mungkin penduduk Thaif sudah merasa jenuh dengan Nabi Muhammad SAW. Penduduk Thaif melempari beliau dengan tulang onta, dengan batu, dengan kayu, sehingga Nabi berdarah-darah, pelipis berdarah, kaki berdarah. Dalam kesempitannya dikejar-kejar oleh penduduk Thaif. Nabi Muhammad SAW berlindung di balik bukit di sebuah kebun. Beliau bersandar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma asku dhaffa quwwati wa qillata hillati wa hawani 'anil nas. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Nabi Muhammad, aku mengadukan tentang nasibku pada saat ini. Bagaimana sedikit usahaku untuk berdakwah, mengajarkan agama Islam.
dan kekurangan gayaku, kata Nabi Muhammad SAW, dan aku hina pada saat ini di hadapan manusia. Penduduk Taif semua menghinakan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW ketika itu didatangi oleh Malakul Jibal, malaikat penjaga gunung. Nabi ditawari oleh malaikat penjaga gunung, wahai Muhammad, sekiranya engkau berkenan, dua bukit yang besar ini akan aku timpakan penduduk Taif yang ingkar, penduduk Taif yang telah menzalimi engkau, akan aku ratakan penduduk Taif ini. Tapi apa Bapak Ibu hadirin rahimakumullah jawaban dari orang yang mulia, dari orang yang betul-betul mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jangan ya Rabb. Bisa jadi mereka tidak mengetahui apa yang aku bawa dan manfaat yang aku bawa, kata Nabi. Jangan wahai malaikat. Allahu Akbar. Setelah Nabi Muhammad SAW menolak tawaran malaikat penjaga gunung untuk membumi hanguskan penduduk Taif, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahi, ya Allah ya Tuhanku, keluarkanlah dari tulang sulbi penduduk Taif keturunan-keturunan yang beriman, yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyrika bihi syai'a, dan penduduk yang tidak mensekutukan dengan sesuatu apapun terhadap Engkau. Maka pada saat ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita dapati penduduk Taif 100% beragama Islam dan betul-betul negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkat doa Nabi Muhammad SAW. Ketika sedang lelah, ketika Nabi sedang sedih, Nabi sedang capek dan risau, tak karuan, maka datanglah hamba sahaya, seorang budak namanya Adas, diberikan oleh kedua anak putra Rabi'ah. Menyuruhnya putra Rabi'ah ini menyuruh Adas agar memberikan beberapa ranting anggur kepada Nabi Muhammad SAW untuk pelipur lara, pelepas dahaga. Maka Adas pun mendatangi Nabi Muhammad SAW dan memberikan beberapa ranting anggur. Kemudian ketika Nabi hendak memakan buah anggur tersebut, Nabi Muhammad SAW mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Adas heran, engkau mengucap Bismillah, kata Adas. Siapa engkau? Nabi Muhammad menjawab, saya Nabi, saya Rasul. Nabi balik tanya, siapa engkau dan dari mana? Saya Adas, saya dari Ninawi. Kata Nabi Muhammad, oh dari Ninawi. Sesungguhnya di sana juga ada saudaraku, kata Nabi. Di Ninawi ada saudaraku dulu, ada Yunus bin Matta. Dia pun juga sama, diingkari oleh umatnya, dikejar-kejar oleh umatnya dan hendak dibunuh. Sampai dia lari ke lautan dan dimakan, ditelan oleh ikan laut. Seketika itu Adas bersimpuh sujud mencium kaki tangan Nabi Muhammad SAW. Adas pun menyatakan beriman kepada Allah dan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi begitu keimanan keyakinannya Adas ini, seorang budak, langsung taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan hanya sekali, tetapi sangat bermakna bagi Adas. Buat apa pertemuan berkali-kali? Buat apa kita mengadakan Isra Mi'raj dari tahun ke tahun, tetapi hanya seremoni yang kita lakukan, harta yang kita keluarkan tidak bermanfaat buat diri kita? Maka untuk itu, dari setiap momen yang kita lakukan, hendaklah kita mengambil hikmah dari apa yang kita keluarkan dan dari apa yang kita dengar. Kemudian Rasulullah SAW pun pulang. Pada saat itu, kemudian Nabi pulang ke rumah, dan pada saat itu didatangi oleh dua malaikat, ditemani dengan malaikat Jibril. Dada Nabi dibelah, kemudian disucikan dan diperjalankan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Capek. Jam berapa? Udah 1 jam lebih. Cukup ya? Cukup nggak?
Lanjut. Belum selesai, masih 1 jam lagi sebetulnya. Sedikit aja saya singkat-singkat ya. Saya singkat-singkat. Datanglah malaikat Jibril, kemudian ditemani dibelah, kemudian diperjalankanlah. Tadi ayatnya dibaca oleh qorik kita. Siapa tadi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba yaitu Nabi Muhammad lailan di malam hari lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Barokna haulah, yang dipenuhi keberkahan pada malam hari itu. Untuk apa Nabi diperjalankan? Linuriyahu min ayatina. Tadi bacakan terjemahannya ya, tapi tadi bukan tafsir ya, terjemah. Untuk apa Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Linuriyahu min ayatina. Yang tadi setelah Nabi ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kesulitan, maka diperjalankanlah. Kalau seandainya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Nabi sebelumnya hanya mendengar tentang surga melalui malaikat Jibril, hanya mendengar tentang neraka melalui wahyu dari malaikat Jibril. Mendengar Nabi Adam di langit pertama hanya diberitahu oleh malaikat Jibril. Tetapi pada saat Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala nyatakan atau tampakkan di hadapan Nabi. Begitu Nabi sampai, ini saya lewat sedikit ya, sampai ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi, ya betul, dan Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga, langit keempat, siapa langit keempat? Bukan. Siapa langit keempat? Ada yang hafal? Saya juga lupa. Nabi Harun. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Nabi Harun, Musa Nabi ke-6, Ibrahim Nabi ke-7. Berarti nanti jadi PR ya. Nabi siapa tuh di langit ke-5? Singkat cerita, Nabi ini sampailah ke Sidratul Muntaha. Maka beliau mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu, yang pahalanya sama dengan 50 waktu. Ketika Nabi Muhammad SAW pada saat perjalanan tersebut, Nabi Muhammad SAW melihat bagaimana keadaan surga, bagaimana keadaan neraka, langsung dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Nabi Muhammad SAW melihat 4 sungai di surga. Dan Rasulullah SAW mencium wangi yang sangat luar biasa dari makamnya Siti Afsiyah istri Fir'aun. Sangat wangi, sangat luar biasa. Dan di antaranya juga Nabi Muhammad SAW melihat orang. Jadi neraka kalau ini, kalau tadi di surga, ini kalau dibacain semua panjang, dikit aja. Nabi melihat orang yang menggunting lidahnya. Guntingnya itu terbuat dari api neraka, dan digunting kemudian jatuh. Lidah itu nempel lagi, digunting lagi, jatuh lagi, terus menerus. Allahu Akbar. Na'udzubillah.
Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah dia? Malaikat Jibril menjawab, dia adalah orang yang selalu mengajak kebaikan tetapi dia sendiri tidak melaksanakannya. Singkat kata, dia seorang dai, seorang ustaz. Dia mengajak berinfak kepada orang lain tetapi dia tidak berinfak mengeluarkan zakat, maka kelak di akhirat akan seperti itu. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan apa yang kamu tidak kerjakan. Kabura maqtan, kata Allah. Allah benci ketika kalian mengatakan tetapi kalian tidak melakukan hal tersebut. Jadi Allah sangat benci, maka balasannya pun orang yang demikian adalah neraka kelak di akhirat. Ada cerita kiai kalau ceramah bawa anak kecil. Kira-kira kalau yang masih polos itu berapa tahun kira-kira? Yang masih polos anak kecil itu yang udah bisa ngomong, udah bisa paham, kira-kira berapa tahun? 4 tahun kira-kira ya. Jadi ada kiai, dia ceramah ngajak sama orang lain ini bersedekah, ayo bersedekah, dan salah satunya mengeluarkan hadis bahwa Nabi Muhammad SAW menginfakkan dari harta yang paling dicintainya. Ini anaknya dengar ya, anaknya dengar ketika bapaknya berceramah seperti itu. Maka pulanglah bapak dan anak ini ke rumahnya. Suatu ketika di pagi hari, bapaknya pergi, kiai ini pergi, anaknya di rumah. Datanglah seorang peminta-minta, tutup pintu. Nanya, ada siapa? Ada bapak? Oh, bapak nggak ada. Bapak lagi keluar. Kakek mau apa? Saya mau minta-minta, nah. Saya mau minta-minta. Nah, anaknya ini ingat sama ceramah bapaknya. Oh, kata bapak, harus infak yang paling disukai. Nah, kebetulan kiai ini punya ayam Bangkok yang mahal kesayangannya. Nah, ingatlah cerita itu ya. Maka diambillah ayam Bangkok ini oleh anak yang polos tadi yang masih kecil, diberikan sama orang yang minta-minta itu. Singkat cerita pergi. Kemudian gak lama bapaknya pulang. Ini maklum ayam kesayangan. Kalau dari mana-mana kan bukan bini dulu yang dicari, ayam dulu. Ya, karena kesayangan kan gitu kan. Pas dia ngelihat ayam yang gak ada, marah dia. Ayam saya kemana? Ayam saya kemana? Semua habis. Anaknya ngaku, Pak, tadi udah dikasih katanya sama orang yang minta-minta. Loh, kenapa dikasih? Lah kan katanya kata bapak harus infak apa yang paling kita senang. Maka saya kasih karena kelihatannya bapak ini senang sekali terhadap ayam Bangkok. Bapaknya ini makin marah. Itu buat orang lain. Kalau ceramah buat orang lain, buat bapak mah jangan katanya. Allahu Akbar. Itu seperti itu. Jadi bapaknya ini nggak rela ayamnya diberikan terhadap orang yang minta-minta. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi itulah kira-kira penghuni neraka yang ditampakkan bagi orang yang mengajak kebaikan tetapi mereka tidak menjalankan kebaikan tersebut. Kemudian singkat cerita, Rasulullah SAW pun turun ke mana tadi? Palestina. Setelah di Palestina pulang lagi ke Mekah. Setelah sampai Mekah, di depan Ka'bah di pagi hari, Nabi ini duduk aja. Kalau kata bahasa kita mah bengong, bingung. Nabi antara percaya, bukan antara percaya dan percaya. Ini Nabi bingung bagaimana menyampaikan terhadap umat bahwa beliau mengalami hal yang spektakuler, diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara penduduk Mekah udah nggak percaya lagi sama Nabi, udah memusuhi, ya. Nabi diam aja kan, bingung dia Nabi. Mau diceritain sama siapa? Penduduk udah pada marah. Nggak diceritain yang memang harus diceritain. Maka datanglah Abu Jahal. Datanglah Abu Jahal, bukan Abu Jahal, bukan. Ya. Datanglah Abu Jahal. Datang Abu Jahal. Dia Abu Jahal ini ngeledek sama Nabi. Muhammad, biasa Abu Jahal ini bukan ngeledek. Kayaknya ada yang mau disampaikan nih, gitu kan.
Oh betul, kata Nabi Muhammad ini menjawab, iya saya ingin menyampaikan sesuatu. Apa katanya, emang kamu ngalamin apa? Nabi ini kan polos, jujur, tidak pernah berdusta. Maka diceritakanlah Isra dan Mi'raj itu. Ini Abu Jahal ini perhatiin betul tuh. Setiap kalimat-kalimat yang diceritakan oleh Nabi Muhammad ini betul diperhatiin. Gini, mulai dari datang malaikat Jibril, datang burung, kemudian diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, turun lagi, sepertiga malam perjalanan tersebut selesai. Ini Abu Jahal ini girang, senang nih. Nih Muhammad ini bohong nih. Muhammad ini bohong nih. Ini kesempatan untuk menghancurkan agama Islam, kata Abu Jahal. Setelah itu Abu Jahal ini bercerita, manggil Nabi Muhammad, Muhammad, mau nggak katanya? Ini untuk menceritakan kisah Isra Mi'raj kamu ini, saya panggil penduduk Mekah pada saat itu. Kata Nabi, lah mau katanya. Justru itu yang diinginkan Nabi, menyampaikan terhadap orang lain. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesepakatan, Abu Jahal ini memanggillah orang-orang Mekah pada saat itu berkumpul. Maka berceritalah Nabi Muhammad SAW. Nabi diisrokan, dimi'rajkan, di langit pertama ketemu dengan ini, semua detail diceritakan. Ini kira-kira kalau seandainya kita ya, kalau melihatnya dengan iman, kalau melihatnya dengan otak, memperhatikannya Isra dan Mi'raj ini dengan otak, tidak akan mampu otak kita, tidak akan percaya. Coba kita ilustrasikan sekarang. Seandainya kita diberikan oleh cerita oleh seseorang yang menjelaskan Isra Mi'raj langsung di hadapan kita, kira-kira kita percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Nabi perjalanan Isra dan Mi'raj sepertiga malam dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai langit Sidratul Muntaha, balik lagi sepertiga malam. Kita mengetahui perjalanan dari Mekah ke Palestina itu apabila menggunakan unta kendaraan itu 1 bulan. 1 bulan lamanya. Ini Nabi Muhammad sepertiga malam udah buarit pepek, jadi bolak-balik udah sampai ke langit lagi. Yang tadinya orang beriman, Bapak Ibu, itu baru sedikit pada saat itu orang yang beriman. Ini mulai ragu, kafir lagi. Wah, ini Muhammad ini bohong ini, nggak mungkin katanya. Nah, yang tadinya beriman ingkar lagi. Ini bohong nih Muhammad, bohong Muhammad. Ini Abu Jahal senang dia kan, wah rasain nih Muhammad, lihat nih katanya, orang Makkah lo habis lo nama lo bohong nih katanya kan. Sekali bohong hancur lah kata Abu Jahal dalam pikirannya, ya gitu kan. Nah, maka sampailah dicarikanlah Abu Bakar Siddiq. Ini Abu Bakar Siddiq ini dipanggil, maka diceritakanlah oleh Abu Jahal ini terhadap Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar ini terus, di mana sekarang Muhammad? Oh, Muhammad sedang di depan Ka'bah, sedang bercerita di depan orang-orang. Langsung bergegas Abu Bakar Siddiq ini setengah berlari menghampiri Nabi Muhammad. Kemudian dari belakang, dari jauh beliau berteriak, "Hai Muhammad, wahai Rasulullah, apakah betul apa yang diceritakan Abu Jahal tentang Isra dan Mi'raj?" Kata Nabi Muhammad, "Betul wahai Abu Bakar." Kemudian Abu Bakar berteriak, "Kalau itu yang engkau alami, benar engkau wahai Muhammad." Disitulah Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Jadi membenarkan hal yang tidak mungkin menurut akal, tapi Abu Bakar pada saat itu satu-satunya orang yang mampu langsung percaya ketika Nabi Muhammad SAW yang mengatakannya. Mulai itu orang-orang Arab beriman lagi. Wah, ini kalau udah Abu Bakar mengatakan benar, ini pasti benar nih. Mulai beriman lagi. Tetapi tidak sampai di situ. Abu Bakar pun ingin membuktikan bahwa Nabi Muhammad ini adalah benar Isra dan Mi'raj ini.
Maka dikumpulkanlah. Sekarang begini, wahai kaum Quraisy, kalian mengetahui bahwa Muhammad belum pernah pergi ke Palestina. Sedangkan kalian para saudagar, para pedagang, para kabilah ini sering bolak-balik ke Palestina. Maka kita dengarkan cerita Muhammad dan Abu Bakar. Apabila benar seperti apa yang engkau lihat di Palestina, maka katakanlah benar. Tetapi apa cerita, seandainya cerita Muhammad tidak benar sesuai dengan engkau lihat di Palestina, maka boleh engkau mengingkari. Maka Nabi Muhammad di depan orang banyak berceritalah detil, diulanginya ceritanya itu tadi tentang Isra Mi'raj dari awal sampai selesai. Apa yang terjadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah? Itu orang-orang yang bolak-balik ke Taif, ya, mendengar penjelasan dari Nabi Muhammad SAW setelah diinterogasi oleh penduduk Quraisy pada saat itu. Rumah, pintu Masjidil Aqsa berapa, tiangnya berapa, pasarnya di mana, ininya di mana, semua dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang kelewat semua pertanyaan penduduk kafir Quraisy. Kemudian Abu Bakar berkata, bagaimana, apakah benar ini apa yang dikatakan oleh Muhammad? Semua mengatakan benar wahai Abu Bakar, apa yang dikatakan oleh Muhammad. Tanda-tanda Palestina itu seperti yang kami lihat seutuhnya. Allahu Akbar. Sampai tiangnya Nabi Muhammad SAW sebutkan. Kemudian yang terakhir, saya potong lagi. Yang terakhir kata Nabi, ada satu lagi bukti kata Nabi. Apabila aku ceritakan kepada kalian, seandainya kalian percaya kata Nabi, maka kalian pasti beriman. Tetapi apabila dengan satu bukti perjalanan ini kamu tidak percaya dengan cerita ini, niscaya kamu tidak akan beriman selama-lamanya kata Nabi. Apa Muhammad? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan, pada saat pulang dari Palestina, ketika menunggangi buruk, Nabi Muhammad SAW melihat satu kabilah yang sedang bingung mencari onta. Ontanya hilang satu. Nabi melihat di atas buruk dan mengatakan, wahai kabilah, sedang apa kalian? Kami sedang, apakah kalian, kata Nabi, apakah kalian kehilangan onta? Kabilah tersebut menjawab, benar, kami kehilangan onta. Nabi melihat ontanya itu ada di satu lembah. Maka mengatakan kepada kabilah yang kehilangan onta itu, wahai kabilah, pergilah ke lembah itu karena untamu ada di lembah tersebut. Maka kabilah tersebut menemui atau bergegas ke lembah itu dan mendapati ontanya kembali. Dapat lagi tuh ontanya hilang. Ya. Kata Nabi, kabilah ini 2 hari lagi akan sampai di Mekah. Ini Nabi lagi cerita, ini kayak begini. Kata Nabi, 2 hari lagi kabilah itu akan sampai kemari. Di dalam hadis lain, hari Rabu kabilah tersebut akan sampai kemari. Nih, kalau lagi di sidang begitu kan semua tegang nih kan? Tegang nih. Ini membuktikan, dipertaruhkan kebenaran agama Islam dan sejarah Isra Mi'rajnya ini terhadap cerita tersebut. Maka pada saat hari yang ditentukan, yang diceritakan oleh Nabi, penduduk Mekah berkumpul di gerbang Mekah. Kalau kata kita di Gapura gitu ya, kalau biar kita gampang memahaminya, di Gapura ini kumpul penduduk. Buat apa? Buat menyambut kabilah yang diceritakan oleh Nabi tersebut. Karena kalau tidak datang maka habislah agama Muhammad SAW. Pagi belum datang, siangan dikit belum ada. Subhanallah, menjelang zuhur, menjelang azan zuhur, datanglah dari kejauhan kelihatan samar-samar, ya. Dari kejauhan kelihatan samar-samar. Ada pedagang yang datang. Oh itu dia. Ini yang pedagang ini heran. Kok nggak biasanya banyak penduduk yang ngumpul ini, ya, yang ngumpul seolah-olah menyambut. Ada apa ini? Maka penduduk Makkah bertanya kepada kabilah tersebut, wahai kabilah, apakah engkau dari Palestina?
Beliau mengatakan kabilah ini betul, saya dari Palestina. Terus mengalami kejadian apa saja engkau selama di perjalanan? Apakah engkau pernah kehilangan unta? Ya betul, saya kehilangan unta. Terus siapa yang beritahu? Saya nggak tahu. Saya mendengar suara dari atas, kata kabilah tersebut, memberitahukan bahwa unta kami yang hilang ada di sebuah lembah. Dan begitu dicari di lembah tersebut, betul saja unta itu ada. Ini orang-orang kabilah yang dagang baru pulang dari Palestina ini heran. Lah, ini tahu dari mana engkau? Sementara dari rombongan ini belum ada yang nyampe ke Arab, ke Mekah belum ada. Ini gosip ini dari mana datangnya? Kalau kata kita gitu, ini bahasanya gosip ini siapa yang ngasih tahu? Sementara dari rombongan belum ada yang sampai ke Mekah karena kami sama-sama. Semua menjawab penduduk di Mekah pada saat itu, yang memberitahu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah berjuang keras mati-matian sampai ke Taif, sampai berdarah-darah sehingga mendapat undangan Isra wal Mi'raj dari Allah Subhanahu Wa Taala, membuahkan hasil dengan dakwah sejenak, tetapi ribuan orang langsung masuk Islam karena kebenaran apa yang diperintahkan, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agama Islam hakul yakin bahwa itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna dina indallahil Islam. Tapi dasar orang kafir, Bapak Ibu. Ini kalau orang udah kebangetan kafir, kata Nabi Muhammad tadi, kalau kalian tidak percaya maka tidak akan beriman selamanya. Ini orang kafir ada yang nggak percaya, termasuk Abu siapa? Abu Jahal nggak percaya. Wah ini masih sihir katanya, bohong ininya. Nah itu gitulah. Jadi ada beberapa orang lah pada saat itu yang tetap mengingkari. Mudah-mudahan udah 1 jam setengah, luar biasa. 1 jam setengah ya. Sudah mau habis suaranya dan bukan masih ada, tetapi udah menjelang zuhur. Mudah-mudahan kita masih tetap bisa sholat di masjid bagi laki-laki, dan mungkin juga biar tidak tergesa-gesa karena makanannya udah dingin kayaknya tuh ya. Dingin, ada rambutan. Berkah semua ya yang imbang, berkah insya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan rezekinya, Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kehidupannya, dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hikmah kepada kita sehingga kita betul-betul di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kesulitan-kesulitan yang Allah Subhanahu Wa Taala bebankan kepada kita, ya Allah angkat beban berat yang kami rasakan, beban berat yang menimpa hidup kami. Kita semua Allah keluarkan, Allah berikan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kesulitan ganti ya Allah dengan kemudahan, kesusahan ganti ya Allah dengan kemudahan, kekurangan ganti ya Allah dengan berlebih. Ganti rezeki kami dengan keberkahan-keberkahan ya Allah. Bimbing kami agar selalu betul-betul di jalan ridho-Mu ya Allah. Bimbing kami agar selalu taat mengikuti perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah seluruh dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Dosa ibu bapak kami ya Allah. Dosa kakek moyang kami ya Allah. Orang tua yang telah membimbing kita, orang tua yang telah mati-matian berjuang untuk menjadikan kita menjadi orang, tetapi orang tua kita sudah wafat di alam kubur. Orang tua kita tidak mampu lagi beribadah walaupun dia mau. Maka dalam kesempatan yang baik ini kami mohon kepada-Mu ya Allah, angkatlah derajat orang tua kami yang sudah wafat ya Allah. Jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah. Semua orang tua kita yang sudah wafat ya Allah, yang senantiasa memberikan infak sedekah wakafnya ya Allah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jihad fisabilillah, berkahi ya Allah, alirkan pahalanya dari setiap ilmu yang dikeluarkan, yang dilaksanakan oleh anak-anak soleh ya Allah. Kami sedih belum dapat berbakti terhadap orang tua kita, terhadap kakek kita yang mewakafkan tanah di sini yang dari keturunan abang siapa sih?
Haji Masmur. Allah berkahi beliau ya Allah. Jadikan kuburnya rodoh menjadikan kumpulnya kita di tanah beliau menjadi asbab bingkisan pahala yang mengalir yang terbaik terhadap kuburnya ya Allah. Termasuk orang kita semua, orang tua kita semua yang sudah wafat. Dan apabila yang masih hidup orang tua kita doakan agar diberikan kesehatan, diberikan keberkahan. Jangan sampai lupa kita terus berbakti kepada ibu bapak kita. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita, karena keberkahan terletak terhadap orang tua kita. Jangan kalian mengira kalian akan hidup bahagia apabila kalian durhaka kepada kedua orang tua. Maka berkahlah orang tua kami yang masih ada di tengah-tengah kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah betul-betul dosa dan kesalahan kami, dan berikanlah syafaat kami ya Allah. Kami melantunkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bukan Nabi yang butuh sholawat kita, bukan, tetapi kita yang butuh. Kita butuh kebaikan, balik impact, kilas balik dari kebaikan yang kita lakukan. Kita harapkan itu kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita semua kelak dikumpulkan di negeri akhirat di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syafaat dari Nabi Muhammad SAW dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kuisnya lupa. Kuisnya satu ya, dua yang 50.000 sama yang 100.000. Saya langsung yang 100.000. Yang 50.000 dulu. Tadi disebut ada Abu Jahal, ada pamannya Abu Lahab, ada pamannya Abu Thalib, terus ada Abu Sufyan, tapi tadi nggak disebut Abu Sufyan. Terus siapa Abu Jahal ini siapa? Paman. Betul pamannya? Dapat 50.000 nih. Siapa? Angus ya. Ini banyak yang salah. Ya, banyak yang salah apa-apa. Salah itu untuk memperbaiki pengetahuan kita. Ini Mamang jawab pengen dapat 50.000 tapi nggak dapat. Masa musuh jawabnya gampang banget pengen dapat. Betul musuh. Tetapi Abu Jahal ini saudara jauh. Jadi bukan paman. Yang paman itu adalah Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Thalib, banyak lagi, mohon maaf saya nggak hafal semua. Tapi kalau Abu Jahal saudara jauh, masih ada kayak di satu saudara jauh. Hangus ya yang 50.000. Sekarang yang 100.000 lebih susah lagi. Lebih susah lagi. Kira-kira selisih usia antara mertua Nabi Muhammad, ini kan Abu Bakar ini mertuanya Nabi Muhammad, betul ya? Betul nggak? Abu Bakar ini mertua dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mertua, putrinya itu adalah Siti Fatimah, putra Nabi Muhammad. Siti Aisyah, istri yang Humairah dulu yang paling cantik. Semua istri Nabi cantik. Nah ini adalah Abu Bakar ini orang tuanya Siti Aisyah. Ya, Siti Aisyah. Selisih berapa tahun usia Nabi Muhammad dengan Abu Bakar Siddiq?
100.000. Tadi nggak dibahas. Namanya pertanyaan bebas 100.000 merah. Pertanyaannya susah, curang kan? Sekarang saya potong pertanyaannya. Tuaan mana Nabi Muhammad sama Abu Bakar? Tuaan Nabi Muhammad 2 tahun kurang lebihnya. Nggak jadi mama, nggak jadi. Tadi yang dapat Pertanyaannya susah. Teh Yeyet. Enggak, udah habis. Salawat ya terakhir ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang 20.000 buat khusus buat TPA aja. Nggak enak kan sudah dikeluarin maksudnya. Baca surat Al-A'la yang pakai hitam-hitam kecil ini. Ya, Al-A'la. Al-A'la. Ini. Jangan satu orang loh, kan dapat ini. Iqra, oh bukan, salah. Sekarang nggak usah Al-A'la, Al-Ikhlas karena udah nunjuk. Ya, Al-Ikhlas. Jangan diam. Baca surat Atin. Tanggal berapa Isra dan Mi'raj? Tanggal 27 bulan Rajab. Besok puasa tanggal berapa?